Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dengan saya, Kurnia Widyaningsih dari SDN Miji 4 Kota Mojokerto, Jawa Timur. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3T2, menjelaskan dan menentukan faktor-faktor persekutuan terbesar atau FPP, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPP, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, melalui video pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan FPP dari suatu bilangan dengan tepat. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini, peserta didik dapat menentukan FPP dari suatu bilangan dengan tepat. Apakah pengertian faktor persekutuan terbesar atau FPP itu? Pengertian FPP. Faktor persekutuan terbesar atau FPP dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Jadi yang paling besar. Langsung saja contoh menentukan FPP dari dua bilangan. Tentukan FPP dari 12 dan 18. Ini FPP dari 12 dan 18 kita selesaikan dengan cara faktor persekutuan ya. Nih, faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ingat, faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah ya bilangan yang sama. Faktor persekutuan adalah bilangan yang sama. Faktor antara 12 dan 18. 1, 2, 3, dan 6. Kalau kita sudah menentukan faktor persekutuan, maka kita bisa menentukan faktor persekutuan yang terbesar atau FPB. Dari 1, 2, 3, dan 6, yang paling besar adalah 6. Jadi di sini ditulis 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Sangat mudah ya menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktor persekutuan. Selanjutnya, cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan FPP dari dua bilangan adalah kita bisa menentukan dengan cara pohon faktor atau dengan teknik sengkedan. Bagaimana caranya? Langsung saja. Ini cara lain menentukan FPP. Yang pertama yaitu dengan pohon faktor. FPP dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ini dengan pohon faktor. Yang kedua dengan teknik sengkedan itu caranya adalah FPP diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Ini contoh menentukan FPB dari dua bilangan dengan pohon faktor dan sengkedan. Dengan soal tentukan FPB dari 45 dan 60. Yang pertama kita menentukan FPB dengan pohon faktor. 45
Masih ingat ya? Jadi 45 dibagi 2, bilangan prima yang pertama tidak bisa, jadi atasnya setelah 2 itu 3. 45 dibagi 3 adalah 15, dibagi 3 lagi 5. Yang paling ujung dilingkari. Yang satunya tadi adalah 60. 60 dibagi 2 adalah 30, dibagi 2 15, dibagi 3 adalah 5. Sampai di sini 5 sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau sudah, nah seperti ini. 45 itu sama dengan 3 kali 3 kali 5. Nih, sama dengan 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. 3 pangkat 2 kali 5. Sedangkan yang 60 adalah 1, 2. Ya, 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada 2, jadi ditulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil adalah yang sama, ini 3, ini 3 pangkat 2, ini 3. Karena ini adalah menggunakan pangkat, jadi dipilih pangkat yang terkecil, yaitu 3 dan 5 di sini 5, jadi dipilih salah satu, ditulis 5. Jadi FPP dari 45 dan 60 adalah ini 3 dan 5 sama dengan 15. Nah ini sayang, dilihat dulu di sini bahwa ingat FPP dengan pound faktor yang dipilih adalah bilangan yang sama dan pangkat paling kecil atau terkecil. Di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3, maka yang dipilih adalah 3. Di sini 5, di sini 5, sama, jadi ditulis salah satu. Jadi 3 dan 5, hasilnya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Oke, sekarang cara selanjutnya, yaitu dengan teknik sengkedan. Teknik sengkedan adalah bentuknya seperti ini. Jadi di sini 45, 60, kita buat kotak di sini. Setelah itu kita tulis di sini pembaginya. Kita bagi dengan 2. 45 dibagi 2 tidak bisa sehingga ditulis tetap 45. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Tulis ini. Kalau sudah kita bagi lagi dengan 2. 45 bagi 2 tidak bisa. Tulis lagi 45. 30 dibagi 2 bisa 15. Ya. Karena ini ganjil, kalau dibagi dengan 2 tidak bisa sehingga atasnya adalah 3. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. Karena 3 ini bisa membagi dua-duanya, maka dilingkari. Kalau sudah ini dibagi dengan 3 lagi. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap ditulis 5. Karena 3 ini tidak bisa membagi dua-duanya, maka tidak perlu dilingkari. Yang terakhir sekarang dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 itu 1, 5 dibagi 5 itu 1 hasilnya. Karena 5 ini bisa membagi dua-duanya, maka 5 ini dilingkari. Untuk menentukan sengkedan ini, hasilnya harus paling akhir adalah 1. Ya. Ini. Lingkarilah faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Sudah ya, ini tadi yang bisa membagi dua-duanya. FPP diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dilingkari. Jadi, FPP dari 45 dan 60 adalah yang dilingkari 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, 3 kali 5 sama dengan 15. Hasilnya sama dengan tadi bahwa FPP dari 45 dan 60 adalah 15. Nah, itulah tadi cara menentukan FPP dengan cara faktor persekutuan, pohon faktor, dan teknik sengkedan. Kalian bisa memilih salah satu di antara cara tadi yang kalian anggap mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get some more.